Seiring dengan terkuaknya skandal korupsi yang melibatkan pejabat, SPBU milik Pertamina kini menghadapi penurunan jumlah pelanggan secara drastis. Kondisi yang dulu identik dengan antrian panjang, kini berubah menjadi sepi, menandakan krisis kepercayaan yang mendalam di mata masyarakat. Bagaimana sebenarnya tampilan sunyinya SPBU Pertamina di tengah imbas kasus tersebut? Rekaman yang beredar memperlihatkan SPBU Pertamina yang dulunya selalu ramai, kini tampak sepi tanpa kehadiran kerumunan kendaraan. Sebelum kasus korupsi ini mencuat, keramaian di SPBU adalah pemandangan biasa. Namun sekarang, kepercayaan publik yang menghilang telah mengosongkan lahan parkir dan area pengisian bahan bakar. Situasi serupa juga terlihat pada salah satu lokasi SPBU Pertamina lainnya. Video yang terekam menunjukkan tidak ada kendaraan yang berhenti untuk mengisi bahan bakar. Hal ini menegaskan kekhawatiran masyarakat bahwa kualitas bahan bakar yang disediakan telah menurun, membuat konsumen enggan untuk menggunakan layanan tersebut. Tak hanya berdampak pada pengunjung, penurunan aktivitas di SPBU juga dirasakan oleh para petugas. Dahulu, mereka selalu sibuk mengatur antrean panjang yang datang setiap hari. Kini, karena sepinya pelanggan, petugas terlihat lebih santai dan bahkan memanfaatkan waktu luang untuk berbincang dengan rekan-rekan kerja, di mana sebuah pemandangan yang sangat berbeda dari biasanya. Beberapa rekaman lain mengungkapkan betapa lengangnya SPBU Pertamina, hingga membuat petugas tampak bingung mencari pekerjaan yang harus dilakukan. Bahkan, sejumlah netizen berpendapat bahwa para petugas pun turut merasakan dampak negatif dari skandal ini. Meskipun mereka sama sekali tidak mendapat keuntungan dari kejadian yang menimpa perusahaan tersebut. Sementara itu, SPBU swasta seperti Shell justru mengalami kebalikannya. Hilangnya kepercayaan terhadap Pertamina membuat masyarakat beralih, sehingga antrian di SPBU Shell kini melimpah hingga ke pinggir jalan. Di sisi lain, di SPBU Pertamina, antrian hanya terlihat di area kendaraan roda 2 dan jumlahnya tidak sebanyak yang pernah terlihat. Semoga fenomena ini menjadi pembelajaran agar para pejabat lebih berhati-hati dan tidak lagi mengambil langkah yang merugikan masyarakat secara luas. Meski malam telah larut, antrean di SPBU swasta masih tetap padat dengan deretan pengendara kendaraan roda 2 dan roda 4 yang tak henti-hentinya menunggu giliran. Ironisnya, meskipun harga BBM di SPBU Shell jauh melampaui tarif Pertamina, masyarakat tampaknya rela membayar lebih demi mendapatkan kualitas bahan bakar yang lebih terjamin. Rasa kecewa mendalam terhadap Pertamina membuat konsumen beralih, seperti yang terlihat dari beberapa foto yang menampilkan warga memilih mengisi bahan bakar di SPBU Vivo. Sebuah video unik mengungkapkan situasi menarik di SPBU Shell, di mana antrean panjang bukan hanya diisi oleh masyarakat umum. Ternyata, pejabat dari Dinas Perhubungan pun turut mengantri di sana. Kejadian ini memicu pertanyaan, apakah Dinas Perhubungan juga merasakan dampak dari dugaan pengoplosan Pertamax? Tidak hanya di Shell, SPBU BP juga mengalami perubahan drastis. Tempat yang dulunya jarang terlihat pengunjung, kini dipenuhi oleh kendaraan roda 4, menandakan bahwa masyarakat semakin tidak mau lagi dirugikan oleh praktik yang dilakukan oleh Pertamina. Begitu pula dengan SPBU Vivo yang menjadi pilihan utama bagi pemilik kendaraan roda 2. Video viral menunjukkan antrian panjang di SPBU swasta tersebut, meskipun fenomena ini tampaknya hanya terjadi di Pulau Jawa. Di luar Jawa, konsumen tetap terbatas pada opsi yang ditawarkan oleh Pertamina. Ini antrian di salah satu SPBU swasta. Kecurigaan terhadap pengoplosan Pertamax telah muncul sejak awal.
terutama setelah banyak laporan mengenai kerusakan kendaraan pasca pengisian. Sebuah video menunjukkan filter full pump mobil yang setelah dibongkar tampak dipenuhi dengan kotoran. Kondisi ini menghambat aliran bahan bakar secara optimal sehingga berpotensi merusak komponen-komponen penting di dalam mesin. Dalam video yang beredar, terlihat dengan jelas bahwa filter full pump mobil sudah tertutup dengan kerak putih. Kondisi ini menghambat aliran bahan bakar ke mesin, sehingga suplai BBM tidak berjalan optimal. Akibatnya, performa kendaraan pun terganggu, dan dalam jangka pendek atau panjang, kerusakan mesin bisa terjadi. Insiden serupa juga terjadi di sebuah bengkel resmi di Manokwari, Papua Barat. Video dengan keterangan yang disertakan menunjukkan beberapa kendaraan mengalami kerusakan setelah mengisi bahan bakar jenis Pertamax. Kejadian ini menimbulkan pertanyaan serius mengenai penurunan kualitas BBM yang disediakan oleh Pertamina. Meski demikian, pihak Pertamina tetap bersikukuh bahwa setiap BBM yang didistribusikan telah melewati pengawasan ketat dan memenuhi standar kualitas yang berlaku. Selain adanya kotoran, terdapat juga laporan bahwa Pertamax sempat tercampur dengan air. Kontaminasi ini dikabarkan telah menyebabkan kerusakan pada 2 kendaraan roda 4. Seperti yang kita ketahui, air merupakan musuh bagi mesin kendaraan karena dapat mengganggu fungsi mesin, baik pada kendaraan roda 2 maupun roda 4. Mobil korban 2. Padahal kita sudah berusaha untuk non-subsidi. Tak disangka, praktik pengoplosan tidak hanya menyerang Pertamax, tetapi juga merambah ke jenis Pertalite. Dalam sebuah video, beberapa pengemudi ojek online mengeluhkan kerusakan pada kendaraannya setelah mengisi Pertalite. Mereka mendapati bahwa bahan bakar tersebut memiliki warna hitam dengan aroma yang menyengat. Padahal, sebelum kasus korupsi mencuat, para driver biasanya mengisi Pertamax. Namun, kekecewaan mendalam mendorong mereka beralih ke Pertalite sebagai alternatif. Kehancuran kepercayaan publik terhadap BBM Pertamina akibat kasus pengoplosan juga terlihat jelas melalui aktivitas di akun resmi perusahaan BUMN tersebut di berbagai platform media sosial. Di platform X yang dahulu Twitter, sebuah postingan dari akun resmi Pertamina memicu luapan kritik dan kemarahan dari warganet. Bahkan, salah satu warganet berpendapat bahwa Pertamina seharusnya memberikan kompensasi kepada masyarakat yang dirugikan oleh pengoplosan BBM jenis apapun. Menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh rakyat Indonesia. Tak hanya di platform X, akun resmi Pertamina juga diserbu oleh kritik pedas di TikTok. Sebuah video sidak mendadak ke beberapa SPBU menarik perhatian netizen yang sudah jenuh dengan permainan licik pejabat. Berbagai komentar menyorakan kekecewaan mendalam. Banyak yang menyatakan tidak lagi mempercayai produk BBM Pertamina dan berharap ada alternatif lain di daerah mereka. Fenomena ini menggambarkan betapa rapuhnya kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan tersebut. Di Instagram, hal serupa terjadi. Akun resmi Pertamina tersebut mendapat gelombang kritik dari para pengguna yang menegaskan bahwa mereka sudah tidak yakin dengan kualitas produk yang ditawarkan. Ada pula yang berpendapat, jika tersedia pilihan lain, masyarakat tidak akan setia menggunakan BBM dari perusahaan plat merah ini. Pertanyaan pun muncul, apakah ini pertanda akhir era Pertamina? Menanggapi keresahan publik, beberapa waktu lalu Direktur Utama PT Pertamina Persero, Simon Aloysius Mantiri, menggelar konferensi pers di hadapan media. Dalam kesempatan tersebut, ia dengan tulus meminta maaf atas tata kelola perusahaan yang kurang memuaskan dan menegaskan komitmen untuk mendukung serta mempercepat proses penyelidikan terkait kasus korupsi yang menimpa Pertamina. Tak berhenti di situ, Pertamina juga mengambil langkah langsung dengan mengambil inspeksi mendadak ke sejumlah SPBU di Jakarta. Bersama lembaga-lembaga independen, inspeksi tersebut bertujuan mengecek kualitas BBM yang didistribusikan. Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa produk BBM yang beredar telah memenuhi standar spesifikasi teknis yang berlaku. Dalam rangka sidak tersebut, hadir pula Mars Ega Legowo Putra,
pelaksana tugas harian Direktur Utama PT Pertamina Patraniaga, serta tim dan PT Surveyor Indonesia dan TUV Rainland Indonesia. Ketiga lembaga independen ini bertugas menguji, memeriksa, dan mensertifikasi produk, teknologi, serta sistem yang digunakan. Langkah ini merupakan respon nyata Pertamina dalam menangani isu pengoplosan minyak yang baru-baru ini berhasil diungkap oleh Kejaksaan Agung sebagai upaya untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat. Merebaknya kasus pengoplosan Pertamax ini pun membuat nama Fitra Eri selaku influencer otomotif turut melejit. Hal ini disebabkan karena Fitra Eri diundang oleh salah satu stasiun televisi untuk membahas terkait penurunan kualitas bahan bakar minyak milik Pertamina. Dan ketika Fitra Eri ditanyakan terkait permasalahan tersebut, ia mengemukakan bahwa penurunan kualitas bahan bakar Pertamina di lapangan sangat dirasakan oleh kendaraan roda 2 dibandingkan roda 4. Hal ini disebabkan karena kendaraan roda 2 tidak memiliki sensor knocking seperti kendaraan roda 4 yang dapat mendeteksi adanya knocking atau detonasi pada mesin akibat penurunan oktan pada BBM. Sementara itu, pakar konversi energi Institut Teknologi Bandung Triyusdi Wijayanto Zainuri mengatakan bahwa masyarakat tidak perlu khawatir dan meragukan kualitas bahan bakar minyak produksi Pertamina, terutama Pertamax. Karena menurutnya, Pertamina selalu menguji kualitas BBM-nya, baik melalui Lemigas maupun di ITB. Jadi, tak perlu khawatir karena Pertamina selalu menjaga kualitas sesuai standar Ditjen Migas. Selain itu, pakar konversi energi ITB tersebut pun mengatakan bahwa penambahan aditif justru untuk mencegah timbulnya kerak, korosi, dan asam di dalam mesin, sehingga performa mesin sangat baik. Aditif Pertatek yang ditambahkan tersebut berfungsi sebagai deterjen. Meski demikian, pernyataan tersebut tentunya masih belum menjamin kepercayaan masyarakat bisa kembali. Terlebih lagi, melihat persoalan Pertamina yang kusut, Menteri ESDM justru sibuk mengurusi revisi disertasinya, sedangkan Menteri BUMN justru sedang mengurusi sepak bola di tanah air. Jadi, harapan satu-satunya untuk mengawal kasus ini adalah Kejaksaan dan juga Presiden.